rendah lemak. Kita tahu banyak gorengan yang sebenarnya digemari, tapi ada beberapa trik yang perlu kalian tahu. Gorengan itu juga merupakan makanan super penyebab penyakit mematikan seperti serangan jantung, stroke, diabetes, terus ke obesitas dan juga tekanan darah tinggi. Jika itu ada dikonsumsi secara berlebihan, maka otomatis bisa penyakit seperti yang disebutkan tadi. Itu kenapa kadang gorengan tersebut ternyata digoreng dengan bentuk bahan rendah mengandung minyak goreng yang banyak ya. Yang banyak ditambahkan dengan vaksin yang mengakibatkan resiko penyakit seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang menyadari mengalami resiko kematian itu karena penyakit tadi itu karena mengakibatkan gorengan berlebihan. Maka dari itu kita sebagai yang wajib hidup saat itu pasti harus wajib memilih memasak gorengan dari rumah, jangan dari jajanan supaya tidak terkontaminasi dengan udara yang tidak sehat ya, karena terkena makanan atau minuman tersebut. Nah, bagaimana cara membuat gorengan kering berbahan rendah lemak? Pertama, gunakan minyak goreng yang tepat. Pastikan minyak goreng itu dengan minyak sawit yang ini ya. Jadi minyak sawit itu juga minyak zaitun ya. Minyak zaitun dan minyak sayur juga akan menggantikan minyak sawit ya. Biasanya kan minyak sawit itu kan banyak dengan kandungan zat ya, tapi kita harus perhatikan juga. Jadi gunakanlah masak tersebut dengan minyak sayur dan zaitun supaya tetap sehat. Kemudian tuangkan dengan secukupnya saja supaya bisa menggorengnya lebih gampang. Kemudian yang kedua, kalau suhu minyak goreng itu jenis tepung yang tepat yang digunakan adalah tepung beras. Kenapa tepung beras? Karena tepung beras itu juga sama halnya dengan kandungan nasi dan padi, yaitu mengandung karbohidrat dan lemak nabati yang membantu meningkatkan tenaga harian. Jadi gunakanlah sedikitnya saja untuk makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, teknik menggoreng yang tepat dengan deep fry itu tuh ini. Kalau kita membuat gorengan adonan tersebut, pastikan tambahkan bahan-bahan seperti tepung beras, garam, ya. Terus kemudian campurkan dengan air dan adon bentuklah adonan sesuai dengan kalian masing-masing. Kalau kalian bisa menambahkan bahan-bahan lain seperti tempe, tahu, kentang, ataupun nugget ya, bisa seperti supaya bisa tetap lebih keras, lebih enak ya. Atau dengan kata lain menggunakan bibit protein juga sebut. Bentuklah sesuai kalian sendiri sesuai dengan selera kalian. Kemudian yang keempat, hindari menggunakan teknik fry dengan teknik mengukus dan merebus ya. Tambahkan sedikit namanya garam itu supaya tetap ketika sudah jadi, masaklah tersebut dengan sedikit minyak sayur ya atau zaitun dengan aroma pemanggang supaya tersebut. Kemudian goreng adonan tersebut hingga kering ya, hingga sudah kerusinyes ya. Jika renyah, karena jika tidak itu rasanya tidak enak. Tunggulah beberapa saat supaya gorengan tersebut tetap jadi. Dan jika sudah matang, juga pastikan gunakan dengan tisu khusus ya. Kenapa kalau tisu harus dilapisi? Kenapa piring atau bagian tisu supaya tidak mudah terkena kotor? Karena kan kalau menggunakan piring dan mangkok yang berminyak itu mengakibatkan risiko dari diabetes. Jadi gunakanlah perlahan jika sudah panas, takaran panas tersebut. Nah, jika sudah bahan yang sehat ya, jika sudah selesai baru deh kalian bisa menggunakannya untuk hidangan ataupun untuk jualan ya. Tapi harus tetap menggunakan plastik ya, plastik yang bisa menyerap minyak agar tidak jadi kotoran yang bisa memudahkan untuk penjualan ataupun untuk menghilangkan makanannya tersebut. Dan yang terakhir, jika sudah selesai, untuk meletup hidangan, pastikan lengkapi dengan snack-snack lain seperti kacang goreng, jagung ataupun keripik dan kerupuk yang sehat supaya bisa digunakan sebagai cemilan ataupun untuk panggangan utama. Nah itu jadi sebenarnya manfaat masak gorengan yang sehat itu juga pilihannya sekedar untuk meningkatkan hidup kita lebih sehat, tapi juga membantu usaha dalam berjualan, usahanya pun akan semakin laris dan tidak membuat semua orang pelanggan tuh akan senang dengan makanan tersebut karena dinilai bergizi ya. Karena jika makanan tersebut dinilai sehat dan bebas dari minyak. Oke, terima kasih cukup bisa manfaat dan seperti biasa untuk proses kalian sudah lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk memasak bahan makanan untuk membuat gorengan yang rendah lemak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.